Israel sebut pidato Macron dan Prabowo cuma drama dan memalukan. Wow, jalan semua. Ini yang time Presiden Israel tu dia tu. Order in hall. Tak dilayan. Oh, malunya. Please, order in hall. Gila malunya. Jalan semua orang, guys. What's up guys, welcome back to my channel again, and Koben React. Boom. Okay guys, satu dunia sedang bicara tentang pidato Prabowo dan Emmanuel Macron yang mengguncang sidang PBB. Tapi di tengah gelombang dukungan dan sorotan global, wakil Israel tampil dengan pernyataan mengejutkan. Itu semua hanya drama, pidato penuh emosi tapi tak ada makna nyata, hanya sandiwara panggung internasional yang sia-sia. Bukan kali pertama, tapi kali ini mereka tak hanya meremehkan Indonesia dan Perancis, mereka menampar muka seluruh dunia yang sedang berharap pada perdamaian dan keadilan. Apakah ini bentuk panik dari sebuah rezim yang makin tersudut atau strategi licik untuk mengalihkan fokus dunia dari kekejaman yang terus mereka lakukan di Gaza? Jadi, tanpa perlu kita ngomong masa, kita masuk terus ke dalam video tersebut. Stay tune. Of the encouraging words spoken Netanyahu here singgung Presiden Indonesia by the saat sidang President of PBB. Indonesia. This is the country with the largest Muslim population of all nations. And it's also a sign of what could come. Maksudnya apa begitu? Ucap begitu? Mampukah Indonesia melawan Israel? Memang bukan sekadar soal kekuatan militer semata, tapi juga penuh dengan spekulasi geopolitik, aliansi internasional, dan sejarah panjang yang kompleks. Indonesia sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia, secara historis belum memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Namun, jika dibayangkan skenario ekstrim di mana konflik bersenjata terbuka terjadi antara kedua negara, maka kita perlu melihat lebih dalam secara objektif bagaimana perbandingan kekuatan militer keduanya di tahun 2025. Siapa sebenarnya yang lebih unggul dan mampukah Indonesia menang dalam konfrontasi langsung? Secara jumlah personel, Indonesia unggul jauh. Menurut data Global Firepower 2025, Indonesia memiliki sekitar 400.000 personel aktif. Berapa sudah jumlah penduduk Indonesia sekarang? Mau dekat 300 juta orang sudah kan guys? 280 lebih. 290 kah? Udah ke 300 juta sudah kan guys? Dan lebih dari 400.000 personel pasukan aktif, cadangan. 4.000, Sementara Israel memiliki sekitar 170.000 personel aktif, namun cadangannya bisa mencapai 450.000 berkat sistem wajib militer nasional. Oh, dorang di sana wajib militer ya di Israel. Indonesia lebih besar, pasukan Israel terkenal sangat terlatih dan berpengalaman karena terus-menerus beroperasi dalam zona konflik. Kombinasi pelatihan tempur nyata dan teknologi tinggi membuat setiap prajurit Israel dianggap jauh lebih efektif di medan perang dibanding pasukan biasa. Nah, tapi kan kalau di mungkin lah ya, kita akui lah kan, memang diakui lah persenjataan mereka lebih maju, teknologi mereka lebih maju, dan kalau bilang perang terbuka, open space, dorang akan menang guys ya, dorang akan menang kalau main open space nih, sebab dorang biasa main di tempat-tempat terbuka. Tapi kalau mau bicara tentang perang hutan, Indonesia Malaysia lah dia punya jawaban kalau perang hutannya, terutamanya Indonesia guys ya. Namun jangan lupakan, Indonesia memiliki kekuatan semangat juang rakyat yang tinggi dan jaringan relawan yang bisa dimobilisasi cepat dalam konflik besar. Kekuatan udara, Israel unggul mutlak. Di bidang kekuatan udara, Israel jauh lebih unggul. Negara ini mengoperasikan lebih dari 300 jet tempur modern, Anjir, termasuk banyaknya, F-35, 300. F-16, dan F-15. Jet-jet ini sudah terbukti dalam berbagai operasi tempur di Timur Tengah. Israel juga memiliki sistem drone tempur dan pengintai yang sangat canggih, serta kemampuan peperangan elektronik EU yang diakui dunia. Sementara itu, Indonesia hanya memiliki sekitar 45 jet tempur operasional seperti F-16, Su-30 dan T-50 Golden Eagle. Meski dalam proses membeli Rafale dan mengembangkan K-21 Boramai bersama Korea Selatan, realisasi operasionalnya masih belum maksimal.
Dalam duel udara langsung, kekuatan Indonesia masih tertinggal jauh dari Israel. Israel menjadi salah satu negara paling maju dalam sistem pertahanan udara. Mereka memiliki Iron Dome, David Sling, dan arah sistem yang mampu menangkis serangan rudal dari jarak pendek hingga antar benua. Bahkan, tapi sudah terbukti ya, Iron Dome dorang tuh tidak seberapa oke juga sebenarnya. Ada kelemahannya guys ya, Iron Dome dorang nih, sebab yang baru-baru tuh kalau dihantar satu kali macam beberapa kali gelombang kan, gelombang pertama antar berapa ratus rudal, lepas tu gelombang kedua, Iron Dome tuh akan didapat juga kelemahannya guys ya, sebab dia tidak sempurna juga guys. mencegat roket dalam waktu hanya beberapa detik. Di sisi lain, Indonesia Tapi masih itu sistem belum pertahanan memiliki yang kuat lah sistem juga tuh Iron Dome rudal tuh. sekelas Salah itu. satunya guys. Beberapa rudal jarak menengah seperti NASAMS mulai dioperasikan. Namun, belum cukup untuk menghadapi serangan rudal presisi seperti yang dimiliki Israel. Dalam hal teknologi siluman, Indonesia belum mengembangkan atau mengoperasikan jet generasi kelima, sementara Israel sudah rutin menggelar misi tempur dengan F-35 Adir yang sulit dideteksi radar. Mampukah Indonesia melawan Israel? Jadi apa pandangan kamu guys tentang pendapat video tadi itu? Tapi kalau dari sudut pandangan aku, ya memang kita akui yang mereka tuh mempunyai teknologi-teknologi yang canggih. Lepas tuh biasalah, tahulah abang ya kan si Amerika Syarikat. Jadi ya itu kita akui lah memang teknologi orang canggih. Tapi kalau dibilang masuk di dalam hutan untuk bertahan hidup dan semangat juang, aku boleh katakan Indonesia memang salah satunya yang paling top. Sebab semangat juang Indonesia, rakyat Indonesia jangan main-main guys ya. Kita sudah nampak dorong punya sejarah-sejarah tuh memang semuanya luar biasa guys, sejarah-sejarah Indonesia nih guys ya. Lagi satu, kalau sekiranya pun terjadi benda nih, tidak mustahil juga Malaysia akan masuk campur dan negara-negara sekelilingnya akan masuk campur untuk bantu Indonesia. Kan? Jadi kena berhati-hati ya tuh. Netanyahu ungkapkan ingin beli TikTok dan X. X itu adalah Twitter guys ya. Dapatkan dukungan influencer Amerika Syarikat untuk propaganda Zionis. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan rencananya untuk membeli aplikasi media sosial TikTok dan X dalam usaha mengawal naratif global. Wih, apa orang mau kawal pula? Semua media sosial nih. Langkah ini disusul dengan pelibatan influencer terkenal di Amerika Syarikat untuk menyebarkan propaganda yang menyokong rezim Zionis. Tindakan ini dilihat sebagai langkah terdesak untuk membersihkan imej Israel di mata dunia di tengah kecaman dunia terhadap kekejaman atas rakyat Palestina. Gila guys ya. Dorang mau beli TikTok guys ya. Dorang mau beli TikTok, Twitter untuk mereka dapatkan dukungan sampai dorang mau mengawal. Kira dorang mau mengawal lah apa media-media ni kasih keluar tentang apa yang tengah terjadi. Sebab sekarang gara-gara TikTok, gara-gara Twitter, Instagram, Facebook, semuanya dorang punya kekejaman tu kan dinampakkan di dunia. Jadi ini salah satu caranya untuk mereka macam mana ya, untuk cara mereka membungkam lah ataupun menutup kesalahan-kesalahan mereka. Jadi senang lah dorang mau buat kerja nanti di sana kan. Victory over Hamas will make peace possible with nations throughout the Arab and Muslim world. Our victory will lead to a dramatic extension and expansion of the historic Abraham Accords, which President Trump brokered between Arab leaders and myself 5 years ago. And I took note, as I'm sure you did too, of the encouraging words spoken here by the President of Indonesia. This is the country with the largest Muslim population of all nations. And it's also a sign of what could come. Forward-looking. Tapi aku nampak yang Presiden Indonesia punya pidato yang di PBB baru-baru ni kan. Gila. Confirm ini confirm Israel sama Amerika Syarikat terasa. Dorang punya terasa lah sebab yalah kena lah tu. Arabs and Muslim leaders know that cooperating with Israel will provide them with groundbreaking Israeli technologies, including in medicine and science, and provide them with groundbreaking Israeli technologies, Patutlah. including in medicine and science, in agriculture and water, in defense and AI, and so many other fields. Maksudnya begini, dia cakap ni. Ini aku kasih simple saja guys ya.
Maksudnya kalau negara-negara Arab, bukan kalau lah, sudah terjadi pun, negara-negara Arab tu kenapa dorang menjalinkan hubungan dengan Israel ni? Kerana mereka ingin mendapatkan teknologi-teknologi yang canggih, perubatan-perubatan kekayaan lah, sedang gitu. I believe that in the coming years, the Middle East will look dramatically different. Many of those who wage war on Israel today will be gone tomorrow. Wah, Brave peacemakers tomorrow will be gone tomorrow. ayatnya tu, siapa-siapa yang melawan Israel pada hari ini akan hilang pada keesokan harinya. Gila, kau pikir kau siapa, bos? Brave peacemakers will take their place. And nowhere will this be more true than in Iran. The long-suffering Iranian people will regain their freedom. They will make Iran great again. And our two ancient peoples, Papua New Guinea ni, lepas tu ada beberapa ya guys ya, aku tengok yang dukung ni. Sekarang kuasa-kuasa veto di dalam dorang punya kumpulan ni lah. Dulu kan ada, dulu paling kuat menyokong ni Amerika Syarikat, Israel. Ini dorang punya kumpulan dulu lah, Perancis, Itali, Portugal, Spanyol. Ini dulu-dulu guys ya. Tapi sekarang tinggal orang dua sih kuasa besar di dalam tu. Kuasa besar. Dulu Jerman pun sokong Israel, tapi sekarang tidak sudah ya. Tidak sudah. Sekarang tinggal dua kuasa besar ni, Amerika sama Israel. Ini negara besar lah. Lepas tu yang lain-lain tu negara kecil sudah semua. Papua New Guinea. Aku tak tahu lah apa nama negara-negara tu, yang negara-negara yang dah top dunia pun. Aku tengok. people of Israel and the people of Iran will restore a friendship that will benefit the entire world. Also been deeply engaged in seeking a ceasefire in Alasan Trump tolak akui negara Palestina itu hadiah besar untuk Hamas. Gaza. What the fuck? Kalau dia cakap alasan Trump tolak akui negara Palestina itu hadiah besar untuk Hamas. Jadi selama ni siapa yang memulakan sebenarnya perang tu? Kalau dipikirkan secara logika, siapa yang sebenarnya memulakan perang tu? Kalau kita tengok daripada sejarah, siapa yang ambil orang-orang Israel tu masuk ke Palestina sebelum orang menjadi begini, sebelum orang halau orang-orang Palestina, orang bantai orang-orang Palestina di sana? Siapa? Orang Palestina. Perang dunia pertama kah? Kalau misalnya perang dunia pertama atau perang dunia kedua, Jerman dorang bantai nih kaum-kaum dorang nih, kaum-kaum Israel yang Zionis nih. Dia tak suka. Jadi apabila dorang lari ke sana, Palestina ambil dorang jaga. Lepas tu dihalau pula tuan rumah sendiri. What the fuck? Siapa yang memulakan peperangan? Dorang punya drama ni memang lain macam sikit, Get that guys. done. Have to get it done. Unfortunately, Hamas has repeatedly rejected reasonable offers to make peace. Donald Trump punya style ni kalau bercakap kan memang lain macam gitu. October 7th, can we? Now, as if to encourage continued conflict, Memang kencang muka-muka dorang ni. Ini wakil Israel hari tu ni ya. Kencang muka dorang kan, muka macam mana aku cakap muka dorang ni? Memang lain lah. some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great for Hamas terrorists for their atrocities. This would be a reward for these horrible atrocities, including October 7th, even while they refuse to release the hostages or accept a ceasefire. Tengok dorang punya drama tu kan. Oktober 7 2023 lagi dorang sebut. Insiden tu Oktober 7 2023 tu. Itu kalau aku tak silap serangan apa kata ya untuk pergi dengan Israel. Itu pula yang dorang jadikan isu. Jadi yang selama ni dorang bantai-bantai orang di sana, kenapa tak dijadikan isu? Instead of giving to Hamas and giving so much, because they have taken so much, this could have been solved so long ago. But instead of giving in to Hamas's ransom demands, those who want peace should be united with one message: release the hostages now. Just release the hostages now. Dia ni macam mengantuk terus lah aku tengok ni. Tengok matanya tu. Tengok. Just release the hostages now. Dia jahat ni orang guys, jahat ni.
Tapi kalau kita tengok pun, walaupun Hamas ada ambil sandra kan, ataupun tahanan, dorang bukan siksa pun. Tengok yang tahanan-tahanan diambil oleh dorang punya kumpulan ni, tahanan-tahanan daripada Gaza tu, bagasiannya ada yang macik-macik tu sampai kena siksa sampai dah ada jarinya sudah bos bagus, mukanya okey, jarinya okey, dah hancur semua guys ya, mukanya dibakar, terus tu jarinya potong-potong dorang kali. Thank you. As we have got to come together, and we will come together, got to get it done. We have to stop the war in Gaza immediately. We have to stop it. We have to get it done. We have to negotiate. Immediately have to negotiate peace. We got to get the hostages back. We want all 20 back. We don't want 2 and 4. As you know, I got, along with Steve Witkoff and others that helped us, Marco Rubio, we got most of them back. Okay, kalau dia sebut begitu fail lah kan, 50-50 lah. Okay, kalau lah dibalikkan tu Sandra pergi sana, alright, dibalikkan Sandra tu pergi sana, kan ada kan lagi konvoi bantuan tu yang akan datang ke Gaza. Janganlah diserang, itu bukannya konvoi, itu bukan konvoi apa, konvoi tentera tu semua, itu civilian, itu orang awam yang datang untuk membantu orang di Gaza. Tak kira dari dokter ada, artis-artis ada, banyaklah orang yang bergabung di dalam kumpulan tu guys ya. Ada, kalau aku silap kemarin aku bilang ada berapa, 15,000 aktivis kayak yang akan datang ke sana ke Gaza untuk membantu di sana dengan membawa ubat-ubatan, makan makanan, baju lah apalah kan. Janganlah dibunuh pula tu, kan dibom pula. Israel sebut pidato Macron dan Prabowo cuma drama dan memalukan. Oh, gila dia punya wakil ni kan. In a few minutes we will see a theater when President Macron and his colleagues will gather for the so-called Israel menyebut KTT penyelesaian damai atas masalah Palestina di gedung PBB Senin hari Isnin tu kan guys, baru-baru tanggal 22 tu. Tapi kenapa line ni lambat-lambat ya? Aku punya line sekarang memang enggak terlalu bagus sekarang, enggak tahu kenapa. This is a theater because we all know that it's detached from reality. While Macron and his colleagues will celebrate, apa? While Macron and his colleagues will celebrate, 48 hostages will stay. 48 sandera yang ditinggalkan di penangkaran di Gaza. 48 sandera, 48 tahanan. Tapi itu tahanan-tahanan tu pun bukan disiksa di sana. Jangan terlampau. Dorang sekarang main drama ni guys. Will stay in captivity in Gaza. We know that this conference. Apa ni, ada komen di sini, aku baca dulu guys ya. It came to life from domestic interests. It is not diplomacy. When Hamas is praising this conference and calling it the fruit of October 7th, we know it's a problem. If a terrorist organization is supporting what's happening here, it's shameful. Wow, jalan semua. Ini yang time Presiden Israel tu dia tu. Order in hall. Tak dilayan. Oh, malunya. Please, order in hall. Gila malunya. Jalan semua orang guys. Please, order in the hall. Nggak ada orang mesti di dalam. Dorang-dorangnya, penyokong-penyokongnya. Tak direspek siut. Dewan PBB. Oi, tengok tu, weh, malunya. Order in the hall. Apa pula yang di dalam bertudung-tudung stay tu? Please, order in the hall. Malunya kalau begini kan guys. Kau sudah naik di atas, kau mau berucap, lepas tu kau kena pulau, gila. Kau maksud jangan kau kena macam mana ya? Iyalah kena pulau lah. Memang kalau tidak disuka kan, nah begitulah tu. Pelan-pelan semua orang jalan ya. Please order in the hall. Mati. Diberikan tepuk tangan lagi. Hei, malunya begini guys. Kalau memang kalau tak disuka sudah kan, apa boleh buat. Ini lain ko pun aku tak suka sudah lain ko ni. Tiba-tiba pula pada lek-lek sudah. Memang sial lah. We want to finish this war. Don't be mistaken. We have no desire to stay. Aku memang benci hati muka orang ni.
or to prolong this war. We want to finish with it. But what we saw here at the UN, it's actually supporting Hamas. It doesn't support ending of the war. Kepala kakek kau Hamas. Ini bukannya mau dia paham nggak maksud perdamaiannya guys? Aku pun tak tahu lah dia macam tak fahamnya ni kenapa dia boleh jadi menteri ni We ya? want to finish this war. Don't be mistaken. We have no desire to stay in Gaza or to prolong this war. Okay. We want to finish with it. But what we saw here at the UN, it's actually supporting Hamas. Ini bukan mendukung Hamas bodoh. Ini bukan mendukung Hamas. Kau paham kan maksudnya? Ini kan tahu apa dia makan ni? Kenapa dia beleng-beleng aku tengok ni ya? Ini kan tentang perdamaian kan. Ini bukan sokong Hamas, ini tentang kemanusiaan. Apa yang kamu buat di Palestina tu itu untuk kemanusiaan. Ya wajib lah kalau Hamas sama tentera Palestina tu perang dengan kamu juga kalau kamu pergi perang dulu dorang. Ini tahu apa dia makan beleng-beleng oh. Aku tak suka lah nampak benda tu. Sini aku di ring beyond sama dia. Hamas pula dibawa-bawa terus. Kepala bapak dia. Alright guys, jadi sampai situ salah reaction aku tentang wakil Israel ni senggol lah pidato Prabowo sama Macron ni di PBB tu. Okey, tapi dari sudut pandangan aku sendiri adalah aku tak tahu lah kan, orang kan tengah cari perdamaian mas sekarang. Orang tengah cari perdamaian, balik-balik dorang bawa tentang Hamas. Balik-balik dorang bawa tentang 7 Oktober 2023 tu. Balik-balik dorang bawa itu Syah. Sebenarnya kalau dipikir, siapa yang memulakan semuanya? Lepas tu kau mau main drama, kau yang mulakan, lepas tu kau yang mau minta kesian sama orang. Sudahlah kau membantai di sana. Oke, kita think logik lah kan. Kalau betul itu perang, kenapa kau perlu hancurkan perempuan? Rumah sakit nih di dalam perang, di dalam undang-undang perang kau tidak boleh serang rumah sakit, hospital. Kau tak boleh serang orang di dalam tu orang-orang yang sakit. Kau pergi bom juga. Lepas tu sekolah pun mana boleh diserang, mana boleh dibom juga. Lepas tu anak-anak, perempuan, orang yang sudah cedera, orang tua yang tengah sakit, semua dibantai dorang. Jadi itu namanya genosida bro. Kau pikir kami bodoh? Kau pikir kami ni rakyat yang dulu-dulu yang tidak tahu apa-apa? Semua orang di dunia ni tahu sudah apa yang terjadi. Tapi bodoh-bodoh ya dorang punya. Kalau kami sebenarnya mendukung perdamaian. Dia bilangnya kami sebenarnya mendukung perdamaian. Tapi ini akan memberikan dukungan kepada Hamas. Bodohnya. Dia cakap tentang perdamaian tapi dia baca begitu lagi. Kepala bapak dia sial. Okay guys, jadi sampai situ reaction aku dan see you in the next video in comment record.